Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip untuk sahabatku ya, untuk sahabat gentleman ya. Requestnya yaitu Om Bro, cara menjaga kualitas dan mental juara dari Cucak Hijau agar awet juara, bagaimana caranya? Oke, jadi di sini Om Bro akan berdiskusi ya, membahas tentang Cucak Hijau agar nantinya awet dari segi mental dan segi juaranya ya. Jadi kita ngobrol aja ya, ngobrol santai tentang Cucak Hijau, dimana kalau kita ngobrol dengan orang yang kita percaya atau dengan sumber dari yang sahabat semua percaya, mungkin diskusinya akan enak ya, karena kita pastinya nyambung meskipun diskusi kita atau pola obrolan kita lewat channel seperti ini. Mudah-mudahan sahabat semua juga bisa memahami apa yang nanti akan Om Bro bahas di video tip ini ya. Jadi kita mulai obrolan kita tentang bagaimana agar Cucak Hijau itu awet dari segi mental dan segi juara. Yang pertama, untuk Cucak Hijau agar selalu awet mentalnya, ya mohon maaf ya apabila tadi ada suara-suara motor dan yang lainnya, karena rumah Om Bro kan di pinggir jalan dan di depan sekolahan ya. Jadi mungkin ada video yang dipotong-potong, intinya tetap mengena gitu ya. Jadi mohon maaf apabila audio dan gambar untuk kualitas video tipnya itu masih kurang layak atau kurang berkenan di hati sobat semua. Nah, kita mulai diskusinya ya. Untuk yang pertama, pada Cucak Hijau agar awet lombanya, yang pertama yaitu kita harus menjaga yang namanya jarak lomba. Jadi ideal lomba pada Cucak Hijau itu kalau menurut Om Bro ya seminggu 1 kali, atau dimana kita libur, tidak kerja, kita lomba gitu ya. Jadi meskipun Anda tidak libur kerja dan Anda punya keinginan untuk melombakan agar Cucak Hijau itu stabil, ya tetap harus dijaga untuk porsi waktu lombanya. Terus yang kedua, melihat fisik dari burung itu sendiri. Terkadang Cucak Hijau itu meskipun kita sudah kasih jarak seminggu sekali untuk lomba, terkadang dia kan di rumah itu over untuk gerak sendiri, kontrok sendiri, bongkar isian. Nah itu bisa kita ajak ke lokasi lomba meskipun jaraknya tidak ada 1 minggu. Karena apa? Ada kode rahasia dari burung itu harus kita pahami. Semisal dia ngajak lomba, ya kita ajak lomba, karena nantinya apabila Cucak Hijau itu di rumah udah ngentrok, udah bongkar isian, tidak kita lombakan, nantinya akan terjadi yang namanya kelebihan birahi, sehingga nanti burungnya kayak balon ya, kutuk. Nah itu yang terjadi. Terus apabila sahabat semua itu tidak ada waktu untuk melombakan, meskipun Cucak Hijau itu sudah memberikan kode untuk lomba, untuk membuang birahinya silahkan sahabat semua track dengan banyak orang lain atau di track dengan kaca. Jadi dengan di track nanti birahinya akan keluar. Jadi Cucak Hijau itu meskipun di rumah on atau memberikan kode, saat kita tidak ada waktu untuk melombakannya, birahinya itu akan hilang dan Cucak Hijau itu tetap akan stabil. Seperti itu ya sobatku semua. Nah terus yang kedua, menjaga kualitas pola menu harian atau pakan. Nah jadi agar Cucak Hijau itu di samping awet mental serta langgeng juara, tidak hanya membatasi porsi lombanya, tetapi juga kita memperhatikan pola menu makan setiap harinya. Ya, menjaga pola makan tiap harinya di samping bisa menstabilkan emosi dan birahi, juga membantu Cucak Hijau itu terhindar dari yang namanya penyakit dan yang lainnya. Terus yang ketiga ya, untuk menjaga emosi dan birahi agar stabil, jangan lupa seminggu 2 kali diumbar ya, diumbar di sangkar umbaran itu. Fungsinya umbaran ini ya, umbaran pada Cucak Hijau ada melatih otot-otot ya, membakar lemak, dan Cucak Hijau yang gendut itu bisa menjadi lebih atletis, sehingga dengan bantuan yang namanya umbaran itu lemak-lemak itu terbakar sehingga kondisinya tetap stabil, burung dalam kondisi atletis serta kebugaran tetap terjaga.
Terus yang selanjutnya masih di pola perawatan ya, apapun itu ya nantinya yang akan terjadi, intinya kebersihan sangkar itu harus sahabat semua perhatikan. Dari dulu Om Bro itu sudah mengingatkan untuk cukup minum itu adalah toilet bagi burung itu sendiri. Nah, dia makan buah masih belepotan di di paruhnya. Dalam kondisi belepotan dia masukin ke cukup minumnya, secara tidak langsung dia akan meninggalkan kotoran yang ada di cukup minum. Nah, itu nantinya akan menimbulkan bakteri yang tanpa kita sadari bakteri itu mampu merusak kualitas suara, membuat dehidrasi, serta membuat pita suara itu sedikit terganggu karena efek buruknya dari air minum yang kita berikan. Jadi untuk menjaga itu semua ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, untuk cukup minumnya seminggu, maksud Om Bro sehari diganti untuk air minumnya pakai air matang, kalau bisa ya air sumur juga boleh gitu. Intinya dijaga kebersihan dari segi air minumnya seperti itu. Masih membahas di kebersihan ya, untuk sangkar itu sebisa mungkin Anda 2 hari sekali lah Anda Anda bersihkan, terutama pada bagian karpet bawahnya itu Anda sikat, jadi tidak ada yang namanya bakteri-bakteri tersisa di situ, sehingga burung dalam keadaan sehat walafiat tanpa terganggu dengan adanya bakteri-bakteri yang ditimbulkan oleh kotoran dari cucai hijau itu sendiri. Dan untuk selanjutnya masih di pola perawatan ya, karena yang namanya menjaga kestabilan agar cucai hijau itu juara tidak hanya menjaga cucai hijau itu on, tapi juga menjaga kesehariannya untuk pola makan, rawatan, dan kawan-kawannya itu. Nah, yang selanjutnya masih di segi rawatan, yaitu sahabat semua itu mengatur jadwal jemur ya. Jemur itu diusahakan semampu sahabat semua itu bisa, karena pada zaman sekarang ini kan orang lebih sibuk untuk bekerja, tapi juga tidak ketinggalan untuk melakukan lomba. Jadi kerja tetap oke, lomba tetap juga. Nah, untuk itu sahabat semua itu bisa ya mengatur yang namanya penjemuran. Jadi penjemuran itu idealkan saja ya, dimana Anda akan berangkat kerja, jemur dulu, habis berangkat kerja terus dimasukkan rumah atau dititipkan pada yang ada di rumah. Misalkan pesan pada istri, nanti jam sekian dimasukkan rumah, terus kita berangkat kerja. Dan kalau dalam keluarga itu ada istilahnya itu kerjasama ya, kerjasama antara suami dan istri, itu enak ya. Suami kerja terus istri dititipin burung untuk merawat dan yang lainnya. Tetapi apabila istrinya lupa ya jangan disalahkan ya, karena kerjaan perempuan itu kan banyak sekali gitu ya. Terus untuk yang bujang bagaimana Om Bro? Nah, kalau untuk yang bujang ya dipikirkan sendiri lah, karena Om Bro ya tidak semestinya atau tidak bisa memberikan solusi yang terlalu banyak khusus pada yang bujang. Tentunya bujang mempunyai jadwal tersendiri seperti itu ya. Dan untuk selanjutnya untuk menjaga kualitas mental. Nah, untuk yang terakhir ya dari Om Bro, dari versinya Om Bro untuk menjaga tetap awet. Terakhir dari Om Bro itu menjaga kualitas agar burung itu benar-benar terjaga dari segi mental dan yang lainnya, untuk tidak selalu memberi vitamin gacor setiap harinya. Jadi vitamin gacor silakan diberikan pada lomba atau di mana burung akan dilombakan, itu saja ya. Karena pengaruh vitamin gacor kalau kita berikan setiap hari itu akhirnya juga kurang bagus. Jadi untuk vitamin gacor Om Bro sarankan untuk diberikan di waktu-waktu yang tepat saja atau di mana kita membutuhkannya, seperti itu ya. Nah, untuk sahabatku semua, sekiranya obrolan kita tentang menjaga kualitas burung ya untuk lomba sudah Om Bro jawab ya. Karena apabila cucai hijau kita over untuk lomba tentunya juga kurang bagus, nantinya akan membuat cucai hijau itu mudah drop, mudah lelah dan yang lainnya. Karena efek lelah itu juga bisa membuat cucai hijau tadi drop. Efek tidak stabilnya kualitas cucai hijau itu
karena keteledoran kita untuk menangani dan melombakan cucak hijau itu sendiri. Ya, saran dari Om ini bisa membantu sahabat semua sehingga sahabat semua itu tetap awet di segi juara serta tidak kondangan lagi dengan memperhatikan segi rawatan dan yang lainnya dari saran dari Om tadi. Nah, hanya itu sedikit informasi singkat dari Om. Semoga apa yang sudah Om sampaikan bermanfaat. Salam.